Kita kalau baca Al-Quran itu kan memang Al-Quran tuh sudah baku ya, tidak boleh ditambahin atau dikurang kecuali ditambahin dengan doa, ya kan? Selesai dulu tambahin dengan doa, ada ayat-ayat misalnya di dalam Yasin sendiri ada ayat-ayat yang kita bisa tambahin dengan doa, di salamun kaulam terus yang ya macam-macam. Tapi ini saya baru ngelihat Itu ya, Tanzil Tewel Bu ya. itu gimana ya? Daripada kita semuanya pada ribut di belakang Yai Mim, mendingan ini ada Yai Mimnya sendiri. Ayo. Ya, gitu loh. Persoalannya gini, ibu-ibu, bapak-bapak belum mengenal kurma. Belum mengenal hakikat kurma. Kurma itu buah, Bu. Tewel juga buah. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran lalu dibubuhi dengan doa, itu bukan merubah, Bu. Yasin Fadilah itu isinya begitu semuanya, hanya berbahasa Arab itu aja loh. Lah saya memasukkan bahasa Indonesia yaitu tewel. Kalau seandainya di Arab ada tewel, tapi belum ada tewel, Bu. Sehingga apa bahasa Arabnya? Misalnya ini, Fakihah misalnya. Tanzilal Azizil Fakihah. Nongko. Apa nongko bahasa Arabnya, Bu? Nah, ini persoalan bahasa aja ketika disebut tewel. Dan gini Bu, tewel itu tengah-tengah di antara babal, tewel, dan nongko. Coba kita perhatikan, kita pikirkan Bu kalau membaca Al-Quran. Surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 24-25. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Kalau ini menggunakan pendekatan majas akes, apa mata hati dan mata ainmu itu buta itu loh. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Kaifa doroba Bu ya. Bagaimana Allah memukul kamu agar sadar diri. Masalan, berbagai misal. Kalimatan, satu perumpamaan ya toh. Toyibatan yang baik, kasyajaratin toyibah. Seperti pohon yang baik. Lah pohon yang baik itu kalau di Arab kurma Bu. Kalau di Indonesia pohon nangka atau pohon tewel atau pohon babal. Orang menyebutnya di sini pohon nangka. Kalau saya memilih yang tengah, pohon tewel. Kenapa? Khairul umur ausatuha. Sebaik-baik perkara itu yang tengah. Tewel itu posisi tengah antara babal, yaitu pentil nangka, tewel, kemudian nangka. Kalau nangka kecenderungannya hanya untuk dimakan. Ini nangka, sudah matang, itu ada. Nah, sedangkan tewel berada di tengah. Dia berkemungkinan untuk bisa menjadi nangka, dan dia sudah pasca menjadi babar. Artinya apa? Ibaratnya dia adalah seorang pemuda yang sangat menarik. Babarnya bisa untuk obat. Apa itu? Obat sakit perut. Tewelnya bisa dimasak, nangkanya bisa dimakan, pohonnya bisa untuk bangunan, daunnya bisa untuk apa itu baju-baju. Kan sekarang di Jember itu ada festival memakai baju daun nangka Bu. Ada Ya. serat nangka. Coba saya lanjutkan ayat ini Bu ya. Saya lanjutkan ayatnya ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya mengguncang ke bawah, daunnya melangit. Artinya apa? Tidak pernah ada pohon tewel itu yang tumbang oleh angin sekalipun. Dan daunnya itu baik yang tua maupun yang sudah kering manfaat. Yang masih muda bisa untuk makan ternak yang bergizi. Kayunya bermanfaat. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Wa yadribullahu al-amsal lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Itu Pak, nanti dicek. Surat Ibrahim, surat ke-14, ayat 24, 25, 26, dan seterusnya. Ini surat Ibrahim Bu, surat 14. 14 menurut Al-Lusi, itu kalau dijumlah adalah 15. Apa 15 itu? Al-Hijr. 5 kan? 5 itu adalah syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah, ikon. Ya toh? Dan ikon itu terdapat dalam surat Al-Hijr, surat berikutnya. Surat ke-15 ayat terakhir. Surat Al-Hijr atau Hijr Ismail, gitu,
itu jumlah ayat 99. Intinya di 98 dan 99. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ingat, kamu menjadilah orang yang sujud. Jangan merasa paling pinter. Walaupun kamu seorang psikolog, jangan merendahkan orang yang kau anggap tidak paham psikolog sekalipun hafal Quran. Kamu jangan sombong, itu yang terpenting. Tetap sujudlah pada siapa saja. Karena masing-masing orang itu diberi maziyah kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu benar-benar begitu, maka ma'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka ibadahmu itu akan menimbulkan keyakinan pada Tuhan. Kalau tidak, ibadah yang kau lakukan itu hanya akan melahirkan kesombongan. Kamu merasa suci, kamu merasa paling hebat. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Oh ya, ini nyun sewu. Ini sebenarnya bukan masalahnya, bukan di situ. Apakah diperbolehkan, karena kan katanya Yaimin tuh menistakan agama. Ini kita jujur-jujuran ya, karena ini kan kita di depannya Yaimin, kita nggak gibah loh ya. Ya, Ya, kita kalau nggak tidak gibah boleh, bila- kalau perbuatan saya nggak boleh, Yasin Fadila dibakar, Bu. Nah, makanya Itu juga saya bilang, melanggar. apakah diperbolehkan itu misalnya kemarin tuh ayatnya maksudnya kan Rohim ya, tapi diganti sama Yaimin. Ini ada di pertanyaan di Tewel. bawah, ya itu yang mereka permasalahkan di situ. Ini, Berarti gini, itu termasuk Rohim. penistaan Gini, Bu. agama gitu loh. Rohim itu rahmah. Ya, Rahmanun, Rahimun, rahmah. Tewel merupakan rahmah dari Allah itu loh, Bu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba di ayat ini, ayat surat Ibrahim, surat ayat 24, 25, 26 ini bermunasabah dengan surat Al-Anbiya ayat 27. Apa itu? Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Jadi tangzilal azizir tewel, tangzilal azizir rahim, wa ma arsalnaka illa rahmah. Bentuk rahmah kasih sayang Tuhan pada kita apa? Tewel itu, Bu. Tewel itu. Kalau di Indonesia, kalau di Arab yo apa inap atau tamur atau apa anggur dan lain sebagainya. Jadi nggak ada problem, Bu. Gitu. Saya ini seorang dokter. Saya kalau ngomong tentu tidak ngantuk, tidak ngawur, dan penafsiran semacam saya ini sudah banyak dilakukan oleh para mufassirun. Semacam alusi misalnya. Anda lihat, kemudian tafsir Al-Jilani misalnya. 12 jilid itu. Kemudian tafsir Al-Maroghi. Anda lihat seluruh penafsiran Al-Quran hanya tidak tewel, Bu. Kalau tewel kan lucu, kan tewel itu bahasa Jawa kan. Tapi misalnya sajaratin tayyibah ai tamur. Misalnya tangzil azizir rahim ay rahmatan wa huwa inabun misalnya. Allah menurunkan bahwa itu kurma itu diturunkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, wujudnya adalah kurma. Tapi kalau di Indonesia kan nggak pernah wujud, Bu, kurma yang hebat, Bu. Yang wujud ya tewel itu. Kenapa? Tewel itu nongko, Bu. Saya kira kok ini sangat jelas ya, nggak perlu diperdebatkan ya. Ya, saya kira orang-orang yang mengatakan bahasa itu menista agama, belajar lagi dong. Jangan bicara agama kalau nggak ngerti agama. Agama itu sumbernya satu, Al-Quran. Dua, As-Sunnah. Yang lain berikutnya. Kalau Quran itu menegaskan begitu, selesai. Kalau Anda tidak paham Quran, kalau Anda tidak membaca kutubus sittah, hadis, Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Abi Dawud, dan yang lain-lain, Anda jangan bicara agama. Anda jangan menyimpulkan orang itu menista agama. Kalau Anda tidak tahu agama. Kalau tidak tahu agama, tidak tahu Quran, tidak ikut saja yang tahu agama. Saya yang tahu Quran, tahu agama, aspek psikologi ikut sampean. Tapi kalau benar, kalau salah, Mona tak protes. Jadi kalau Anda belum dokter, belum membaca, dokter itu membaca 2000 buku, Bu. Misalnya, seorang psikolog seperti saya ya misalnya, dikatakan ahli filsafat misalnya. Saya sudah membaca buku 2000 minimal tentang filsafat. Misalnya positivistik misalnya, August Comte, saya baca bukunya semuanya. Sigmund Freud misalnya, sebenarnya kan di psikologi kan ada Sigmund Freud, ada John Locke, ada baca itu semua. Jangan hanya membaca 2-1 buku sudah merasa hebat. Bahaya ini, Bu. Ini bahaya ini. Ini orang-orang yang berbahaya itu baru membaca buku pojokannya sudah
mengecap oh gini-gini, wah bahaya ini. Kalau dia jadi hakim atau jadi guru akan menjadi guru yang menyesatkan. Hati-hati ini Bu. Jadi udah cukup Bu ya, saya ini kok nanti kalau ceramah kedawan saya. Cukup. Oke. Makasih ya Imin, jadi cukup menjawab ya. Kalau yang di kereta Bu ya, yang di kereta saya jelaskan ya. Yang di kereta saya itu ditangisi oleh orang yang non muslim, perempuan nangis-nangis kepada saya, Pak. Yang cowok yang penggendam itu loh. Itu yang kalau yang kereta tadi siapa yang nanya itu? Rosso ya? Yang mana ditanyakan? Tak jelaskan. Yang kereta yang mana? Tadi, yang kereta ada seorang laki-laki, ya. Ada seorang laki-laki, perempuan dan perempuan. Yang perempuan ini mahasiswi pasca UIN Malang ngakunya. Sedangkan yang laki-laki tidak ngaku di mana. Dia itu seolah-olah akrab sekali dengan saya, bergaya akrab, ya toh. Bergaya akrab itu gini. Wis, mana duit? Semua orang itu disuruh minta uang sama saya. Termasuk para petugas kereta api. Padahal mereka sudah tak beri. Ini minta uang pada Yaimim. Seolah-olah dia juragan saya. Tahu saya minta, mana aku minta uangmu untuk tak bagikan. Enggak dikasih saya. Terus aku minta pada semen, terus tak kasih 150.000, gitu. Nah setelah itu dia itu yang lain, Pak Kondektur, Pak petugas kereta api dipanggili suruh minta kepada saya. Ya tak kasih Bu. Tapi setelah tahu bahwa perilaku orang ini ini orang ini berniat jahat, penggendam dia. Dia itu penggendam. Saya tahu kok. Gendam itu loh menggunakan bahasa yang orang yang belajar psikologi pasti tahu bagaimana memperdaya orang dengan cara seperti apa. Hipnotis lah, dihipno itu kan. Itu ceritanya semacam itu. Dia itu kemudian diproses oleh kepolisian, tapi saya minta maaf jangan, karena itu ada mahasiswi mahasiswi UIN anak Blitar kemudian sama satu daerah dengan saya. Yang penting perempuannya diselamatkan. Jangan sampai perempuan yang manis dan cantik itu dibawa oleh penggendam ini. Kalau dia sudah lepas dari laki-laki ini, tolong lepas saja. Kasihan dia. Dia sebenarnya mau proses hukum, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi sama-sama. Sehat selalu ya Mim. Bu Suharap proses hukum yang sedang berlanjut. Jadi sekali lagi gini Bu, saya ini damai, udah itu aja. Saya ini seorang intelektual. Apa ya, doktor saya, bahkan profesor kalau mau 2013 sudah profesor saya. Saya kalau ngomong Bu ada dasarnya semuanya. Tidak boleh lepas begitu saja. Apa yang saya omongkan bisa dirunut dengan berbagai teori yang sudah dikembangkan oleh para pakar. Jadi kalau Anda, mohon maaf kalau Anda baru tahu pojokan, ayo kamu perlu diskusi lagi atau kuliah S3 di UIN Malang. Jurusan Islam Multikultural. Murid-murid saya itu Profesor Suyati Bu, dosen peternakan. Profesor siapa dari Jogja. Kalau khusus mata kuliah psikologi dalam aspek pendidikan. Saya ngajar itu loh Bu. Jadi yang tak orang main-main saya ini. Terima kasih Bu. Ya karena ya ini kan ahli filsafat. Ahli filsafat itu berkaitan erat dengan psikolog. Ya sangat sekali Bu. Betul Bu. Saya setuju sekali dengan Ibu. Iya. Ya sehat selalu. Semoga semuanya makasih berakhir damai ya. Ya, mohon maaf. Sabar gitu. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Ya terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah ya, jadi mestinya pada nanya nggak apa-apa, mestinya Mbak Ran tadi tak naikin aja tuh yang netizen naikin, biar mereka bertanya sendiri langsung. Jadi kita tuh tidak menggibah. Ya harusnya naikin aja nggak apa-apa biar jelas. Makanya kan kita semua kan cuma mereka semua taunya dari konten, bener nggak? Saya juga taunya dari konten. Pada waktu saat di sini aja tuh yang waktu ke KDM aja kan. Tapi kan nggak intens kita tahu pribadinya masing-masing, nggak tahu gitu loh. Jadi yang di sini semua pada gini loh, mau jadi netizennya siapa Yai, mau jadi netizennya Mbak Su ya, manfaatnya apa sih buat kita hanya mendoakan yang terbaik
semoga berakhir damai. Kayak tadi penistaan agama kita sudah dengar ya, gitu. Saya orangnya nggak suka yang ngomong bicara di belakang. Padahal tadi ada Mas Roso kan, tapi dia diam aja. Waktu pertama kali Yai naik, bener nggak? Mau nanya langsung, itu yang namanya orang gentleman. Kita tanya langsung gitu loh. Alhamdulillah Bang Dino yang undang Yai ya tadi ya. Atau siapa tadi, Bang Dino ya yang undang? Enggak. Gitu. Jadi kita tanya langsung, padahal tadi kan ada Mas Roso naik loh. Tanya langsung, jadi jangan menduga-duga. Bahkan gini, ada yang waktu itu memang dia pendukungnya Yai, terus Toto nge-DM saya.